Nah, bagaimana kita meneteskannya? Nggak mungkin kita begini kan, yang artinya kita nggak mungkin meneteskannya dalam posisi seperti ini. Nah ini kita akan coba. Nah, jadi kita ambil alas seperti ini dan kita berikan di sini, kita tuangkan ya. Nah, setelah kita tuangkan di sini, kita cukup menempelkan seperti ini aja. Nah, jadi kita cukup tempelkan seperti ini aja. Kita akan tunggu dia, kira-kira dia benar bisa masuk ke atas atau tidak ya. Kita akan buktikan sama-sama dan kita akan menunggu kering terlebih dahulu. Nah, ini yang gravitasi. Nah, oke. Kalian bisa lihat ya. Tadi yang gravitasi ini kita cuma hanya menempelkan di bagian bawah, tapi dia bisa sampai ke batas ulir bagian atas tuh ya. Kita bisa lihat ya. Keren banget sih. Ajaib kalau menurut gue. Aduh. Jangan lupa ngopi sore-sore biar tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Di sebelah gua sudah ada satu buah treat lock dari Loctite dengan tipe 290. Nah, untuk treat lock 290 ini lo bisa dapetin di harga 330 ribuan dan gua akan sertakan untuk linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya yang sebelumnya kita sudah pernah bahas, ada 243 dan kita pernah membuat video perbandingan antara 243 treat lock 243 dan 271. Nah, jadi kali ini dia sama-sama untuk di treat lock ya, akan tetapi kodenya berbeda. Dan apa yang membuat dia berbeda kalau gue lihat ya, nah lu bisa dengar ini terdengar jauh lebih cair untuk viskositasnya ketimbang 271 ataupun 243 yang mungkin 243 sering kalian milikin ya, karena memang dia lebih umum ke media, lebih apa ya, medium strength ya. Kalau misalnya 271 memang dia high strength, jadi memang sedikit segmented ya, misalnya untuk kegunaan ataupun orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, tapi kali ini untuk 290 dia ada di tipenya di medium strength, jadi kalian bisa gunakan nih ya. Kalau gue mungkin kayaknya gue kepengen gunakan kayak untuk baut-baut kecil jadi lebih enak. Dan gue jelaskan sedikit 290 ini ya. Jadi penggunaannya karena memang dia cair ya, karena memang dia cair banget. Nanti kita akan buat perbandingan videonya. Jadi dia lebih kayak untuk peruntukan sesuatu yang udah kalian assembling ya. Contoh lebih kayak ke paling gampangnya aja misalnya kayak kompresor. Nah, kompresor itu pada saat kalian menyocokkan antara dinamo dan si mesin, nah itu kalian harus pada saat meluruskan puli atau mau mengencangkan puli ataupun mengendorkan, kalian kan biasanya bautnya sudah terinstall dan itu akan digeser sedikit ya. Nah, saat udah ketemu kalian akan kencangkan. Nah, pada saat kalian menggunakan 243 ini agak sedikit kurang pas ya untuk penggunaannya. Nah, kalian pasti akan lama pada saat setup dan si treat locknya yang ditakutkan sudah kemana-mana, dikencengin, dikendorin, kendorin. Nah, kan biasanya seperti itu kita lakukan ya. Nah, tapi pada saat kalian menggunakan 290, kalian cukup setup terlebih dahulu aja. Setup aja biasa, setup. Setelah kalian setup, kalian cukup hanya tinggal meneteskan di saat sudah bertemu untuk settingannya ya. Jadi kita penggunaannya ini adalah kita balik ya. Assembling dulu, setup dulu. Nah, setelah semuanya sudah selesai baru kita teteskan. Jadi di belakang, di akhir kita tempelkan. Nah, maka dari itu dia viskositasnya sangat cair sekali. Dan treat lock 290 ini dia sudah dilengkapi untuk sinar UV. Jadi pada saat kalau kalian assembling, nanti kalian untuk mengeceknya kalian cukup menggunakan sinar UV. Nah, jadi kalian bisa mengecek, oh ini sudah kita kasih treat lock, ini belum, ini sudah, ini belum. Nah, jadi kita tahu ya mana yang sudah kita berikan treat lock. Nah, ini menarik sekali. Oke, dan dia juga bisa menahan panas hingga di 150 derajat Celcius. Yang gue rasa sudah cukup ya, karena kalau misalnya kayak mesin-mesin mobil aja, mesin mobil Eropa tuh mungkin yang V6 atau V8 itu kurang lebih di 85-90 udah cukup lah ya. Nggak mungkin kalau 150 udah pecah. Jadi gua rasa ini sudah cukup banget kalau misalnya kita pakai di otomotif. Oke, dan yang pastinya untuk kelebihan dari treat lock ini adalah untuk menahan baut-baut dari getaran ya, yang akan menyebabkan dia akan jadi kendor. Nah, jadi sama seperti 243. Jadi fungsinya sama ya, untuk menahan dan merekatkan dan untuk menahan baut supaya tidak korosi. Nah, karena dia melindungi sampai ulir bagian dalam sekalipun. Dan yang kerennya juga dia bisa menambal yang diakibatkan dari porositas.
Nah, jadi memang fungsinya sangat banyak sekali ya. Jadi keren banget dan gue kayaknya rasanya langsung jatuh cinta nih sama 290. Kayaknya menarik. Dan gue pengen juga langsung ingin mencobanya dan gue akan berikan mungkin lebih tepatnya pada saat kita aplikasikan di mana sih Bang. Dan itu sebetulnya banyak sekali di sekitar kita seperti kita nyetel rantai. Nah, itu juga kita bisa lakukan. Nah, supaya dia tidak kendor kembali ya. Nah, karena kan setiap mesin itu pasti semua akan memberikan vibrasi ya. Biarpun besar ataupun kecilnya, tetap vibrasi itu pasti akan ada. Oke, gue pengen langsung coba aja ya, dan kira-kira cocoknya kita aplikasiin di mana, dan kita akan bandingkan terlebih dahulu antara viskositas 290, 243 dan 271. Oke, di sini dia ada Loctite 290, 243 dan 271. Di sini kita akan lihat perbandingannya ya. Untuk viskositasnya ya, kira-kira seperti apa. Ini kita akan coba dulu yang 271 ya. Nah, ini biar kalian bisa lihat. Ini yang high strength ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Nah, ya. Nah, ini yang high strength. Oke. Oke. Nah, kita akan coba lagi untuk yang 243. Pastikan kalian kocok terlebih dahulu ya sebelum digunakan ya. Nah, ya. Nah, ini 243 lebih kental ya daripada yang high strength ya, atau yang ini 271. Nah, ini kita coba lagi untuk yang 290 ya. 290 ini dia masih masuknya kategori medium ya, medium strength. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ya kayak air ya. Nah, ya. Nah, kalian udah bisa lihat ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya dari ketiga perbedaan nih ya antara 271 ya, ini yang high strength ya, dan 243 ya. 243 dia masuk di medium strength, dan yang sedang kita ulas ini ya, ini yang 290 dia masuknya di kategori untuk medium strength juga. Nah, ini kita bisa lihat ya. Tuh ya, dia langsung turun ya. Ya. Ini benar-benar kayak air banget. Kayak apa ya? Airnya minyak-minyak gitu ya. Lebih kayak ke minyak. Tapi keren banget ya. Oke, karena dia medium strength untuk tipe 290 ya. Nah, ini kategorinya masih di medium strength. Ini ada 3D printer. Ini adalah setup bagian kaki yang dimana dia akan terus bergetar selama mesin ini berjalan. Nah, jadi kita setup terlebih dahulu. Setelah kita melakukan setup, nah kita cukup menuangkan seperti ini aja ya. Kita tetesin sedikit aja. Nah, seperti itu. Nah, dia sudah cukup dan dia akan mengunci dari mana pada setelan ya untuk tabel si 3D printer. Nah, di sini ada kompresor ya. Jadi pada saat kita sudah setup ini ya untuk merekat kekencangan si fan belt atau mencetel lurus tidaknya si fan belt sama poros puli bagian depan sana. Nah, jadi ini setelah sudah selesai ya, kita sudah rakit dan kita sudah setup. Jadi kita hanya cukup meneteskan seperti ini aja. Ini sangat mudah sekali. Nah, ya. Nah, penggunaannya hanya seperti ini aja. Jadi, nah ya, cukup seperti ini. Nah, jadi ke setiap sisi kita teteskan seperti ini dan dia akan sudah masuk ke dalam ya. Secara automatically dia akan meresap ke dalam ulir-ulir bautnya. Oke, di sini ada dua baut ya. Ini kondisinya baru ya, belum kena treat lock sama sekali. Dan satu kita akan mencoba untuk melihat untuk melawan gaya gravitasi, dan yang satu lagi kita untuk membuktikan bahwasanya ulirnya cairan ini akan bisa masuk ke dalam ulirnya ya. Nah, kita akan coba seperti ini. Ini kita anggap dia sudah kita instalasi bautnya, dan di sini kita akan teteskan dan nanti kita akan tunggu setelah keringnya ya. Nah, jadi seperti ini ya, cukup kita teteskan saja. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak usah meneteskan, kita putar ya, nggak usah. Kita tetesin aja di satu titik, dia akan memutar sendiri ya. Jadi dia akan mengisi sendiri ke bagian itu. Nah, ini kita sudah teteskan dan kita pinggirkan dulu. Dan di sini ya, kita beranggapan ada satu baut yang sudah posisinya terinstall. Nah, seperti ini ya, kita anggap ya. Ini misalnya kita sudah posisi kencangkan, dia posisinya seperti ini. Nah, kita anggap di sini dia ada objek kerjanya ya. Di sini ada objeknya dan kita hanya punya punya celah pada saat di bawah aja posisinya ya. Nah, bagaimana kita meneteskannya? Nggak mungkin kita begini kan. Yang artinya kita nggak mungkin meneteskannya dalam posisi seperti ini. Nah, cukup kalian taruh di permukaan aja ya. Anggap seperti kalian taruh di
scrub ataupun apapun itu. Nah, mungkin kita bisa menggunakan ini. Nah, ini kita akan coba. Nah, jadi kita ambil alas seperti ini dan kita berikan di sini, kita tuangkan ya. Nah, setelah kita tuangkan di sini, kita cukup menempelkan seperti ini aja. Nah, jadi kita cukup tempelkan seperti ini aja. Nah, jadi pada saat kita tempelkan seperti ini, nah, dia akan tetap meresep, dia naik ke atas ya. Nah, ini kita akan, nah seperti ini ya, kita lihat ya. Nah, dia sudah kena ya. Nah, sudah kena dan kita akan tunggu dia, kira-kira dia benar bisa masuk ke atas atau tidak ya. Kita akan buktikan sama-sama dan kita akan menunggu kering terlebih dahulu. Oke, nah ini kita akan coba ini setelah 40 menit ya, 40 menit lah tadi kita coba. Nah, ini dia sudah mengering nih, sudah mengering. Kita akan coba ya, bisa nggak pakai tangan ya. Wah, nyaman, berat. Keras. Ini yang gravitasi ya tadi. Nah, ini kita coba juga. Waduh, nggak kuat. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini dia, nah, lihat ya. Nah, dia benar-benar masuk ke dalamnya ya. Jadi benar-benar dia melindungi ya. Selain dia memperkuat dan menahan dari getaran, dia akan melindungi dari korosi ya. Kita akan buka untuk yang gravitasi, kita akan lihat seperti apa. Yep. Nah, ini yang gravitasi. Nah, oke. Kalian bisa lihat ya. Tadi yang gravitasi ini kita cuma hanya menempelkan di bagian bawah, tapi dia bisa sampai ke batas ulir bagian atas tuh ya. Kita bisa lihat ya. Tadi kan posisinya seperti ini ya. Nah, luar biasa. Keren banget sih. Ajaib kalau menurut gue. Oke, nah ini kita sudah berikan 290, kita bisa lihat ya. Nah, dia menyala ya. Jadi ini dia kelihatan nih antara yang sudah dan yang belum. Nah, ini kalau kita lihat di baliknya. Nah, ini baliknya belum. Nah, ya. Nah, dia tidak menyala dan kita coba di spot yang lain. Nah, di sini udah gue berikan juga. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa inspeksi dengan mudah yang pastinya. Nah, di sini belum. Nah, dia tidak menyala dan di sini juga belum. Nah, dia tidak menyala. Dan di bagian bawah sini. Nah, ini di bagian bawah sini tadi gue udah berikan. Kalian bisa lihat. Nah, ya. Dia menyala. Jadi jelas sangat terlihat. Nah, ini sudah kita berikan. Nah, ya. Dan dia menyala. Tuh, ya. Jadi kita sangat mudah mengukur mana yang sudah kita berikan dan belum. Oke, jadi tadi kita sudah coba ya, dan kita sudah membandingkan viskositasnya ya antara 271, 243 ya dengan 290. Nah, jadi yang dimana gue sih kalau gue ya lebih, jadi gini, lebih enak terkadang gini, kita misalnya suka lupa pada saat kita sudah assembling atau merakit, kita kadang-kadang lupa nih, waduh tadi itu belum dikasih treat lock lagi. Nah, jadi dengan menggunakan yang tipe 290 ini, pada saat kita lupa, ini juga kita bisa gunakan ya. Jadi kita cukup teteskan aja dan kalian tadi lihat sendiri ya. Gue teteskan seperti itu, dia udah bener-bener langsung masuk ke dalam. Jangankan yang kita tetesin dari posisi
dari atas ke bawah ya, menggunakan daya gravitasi, tapi yang melawan gaya gravitasi pun aja dia tadi sudah bisa naik ke atas gitu. Luar biasa sih, keren ya kalau menurut gue. Jadi tetap sih kalian harus memiliki yang 243 ya dan yang 290, karena yang 290 ini lebih kayak peruntukannya yang kayak tadi gue bilang ya, sesuatu yang udah kita assembling. Lalu kita harus setup ya dengan posisi baut yang sudah terpasang. Nah, setelah sudah semua oke, baru kita berikan. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih menarik ya memang ya kalau menurut gue, dan keren sih untuk dia bisa melawan gaya gravitasinya nih. Bagus ya, gue suka gitu loh. Oke, dan kalian juga nggak usah takut karena memang ini juga untuk tipenya dia ada di medium strength ya. Jadi sama seperti 243. Jadi kita bisa gunakan untuk baut-baut yang kecil-kecil sekalipun seperti tadi gue gunakan di 3D printer gue. Karena memang itu sering kali kendor, dan di saat kendor itu biasanya hasil print itu akan tidak bagus, dan makanya gue bener-bener sangat ngebutuhin banget ya untuk Treetlock 290 ini. Oke, gue rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa buat kalian dapatkan produk tersebut dan masuk linknya ke deskripsi, dan pastikan kalian membeli di link yang gue sertakan, karena itu link yang gue sertakan adalah itu link langsung officialnya Loctite Indonesia. Jadi gue bisa pastikan kalian mendapatkan barang yang original, dan jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya Loctite Indonesia, dan juga di follow untuk TikToknya ya Cis ya. Jadi di sana juga kalian akan mendapatkan tips and trick, dan juga kalian akan mendapatkan info-info promo menarik ataupun bundling dari Loctite. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.